Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik serta hidayahnya. Kita masih mendapatkan kemudahan untuk bisa melanjutkan kehidupan ini di atas hidayah, di atas petunjuk darinya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberkahi kehidupan kita sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan jamaah sekalian pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih berada di bab yang ke-26, yaitu bab tentang tahrimul zulmi wal amr biraddil mazalim. Ya, bab diharamkannya perbuatan kezaliman dan perintah untuk mengembalikan kezaliman yang ada pada kita. Al-amr biraddil mazalim, mengembalikan segala bentuk kezaliman yang mungkin ada padanya. Kita masih membicarakan hadis yang ke-208 jamaah sekalian dari bab ini, yaitu dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku. Ya, di sini ba'athani, ya, telah mengutusku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau pun bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ya, maksudnya diutus di sini untuk berdakwah, ya, di negeri yang lain, ke daerah tertentu. Daerahnya adalah daerah Yaman. Beliau memberikan pesan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ya, sesungguhnya engkau wahai sahabat Mu'adz radhiyallahu an akan mendatangi satu kaum yang mereka itu dari kalangan ahli kitab. Ya, ahli kitab maksudnya Yahudi dan Nasara. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Ya, maka serulah mereka untuk bersaksi la ilaha illallah. Ini seruan yang pertama, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anni Rasulullah, dan bahwasanya aku adalah utusannya. Nah, Yahudi dan Nasara tidak mengimani. Ya, jadi diseru la ilaha illallah, kemudian syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Fa inhum ata'u lidzalik, ya, kalau mereka mentaati, mereka mau untuk syahadat, mau masuk Islam, fa'alimhum, maka beritahukanlah kepada mereka, ajarilah mereka, annallaha qad iftarada alaihim khamsa sholawat, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka khamsa sholawat, ya, 5 kali salat, fi kulli yaumin walailah, di setiap hari dan malamnya. Ya, sehari semalam diwajibkan 5 kali sholat. Fa'inhum ata'u lidzalik, kalau mereka mau, mereka taat, ya, akan hal tersebut, mereka menyetujui, ya, membenarkan, mengimani, mau melaksanakan, fa'alimhum, ya, ajarilah mereka, annallaha qad iftarada alaihim shadaqah, bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka zakat. Sedekah di sini maksudnya zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil, ya, sedekah atau zakat tersebut min aghniyaihim, dari orang-orang kaya di antara mereka. Ya, aghniya jamak dari ghani. Faturaddu ala fuqaraihim, ya, yang sudah diambil tadi dari aghniya dikembalikan kepada fuqara.
Ya, ini menunjukkan bahwasanya zakat itu memang haknya fuqara. Ya, diambil dari aghnia diberikan kepada fuqara. Ya, tentu 8 asnaf ya. Nomor satunya fuqara, kemudian masakin. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka mentaati, ya mau akan hal tersebut, fa iyyaka, maka hati-hatilah engkau, wa karaima amwalihim, dari harta-harta mereka yang nafis, yang bernilai, yang mahal harganya. Ya. Wattaqi da'watal mazlum. Ya, kemudian hati-hatilah dari doanya al-mazlum, yaitu orang yang dizalimi. Dikaitannya dengan bab kita, hati-hatilah dari doanya orang yang dizalimi. Ya, maksudnya jangan kau berbuat zalim. Karena kalau engkau berbuat zalim, ada yang berdoa dari mereka, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada antara doanya orang yang dizalimi. Nanti lafadznya muannas ya, laisa bainaha, ya hanya kembali kepada dakwah al-mazlum. Tidak ada antara doanya orang yang dizalimi, ya dakwah di sini muannas, da'watul mazlum. Ya, di sini menggunakan bainaha. Tidak ada antara doanya orang yang dizalimi wa bainallahi hijab, dan Allah Subhanahu wa taala hijab, tirai. Tidak ada batas, tidak ada tirainya. Muttafaqun alaihi. Ya, di pertemuan yang lalu kita sampai di halaman 256 ya dari kitab Kunuz Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampaikan fiqhul hadis yang pertama sampai yang ke-5 ya jamaah sekalian. Kita lanjutkan yang ke-6. Ya, mungkin sekedar mengingatkan ya, antara fiqhul hadisnya qabul khabaril wahid. Ya, diterimanya khabar meskipun yang menyampaikan itu hanya satu orang, dan wajibnya beramal dengannya. Ya, yang diutus di sini satu orang, Mu'adz bin Jabal, ke negeri Yaman. Ya, mereka diharuskan mengikuti apa yang disampaikan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an tersebut. Satu orang. Artinya penerimaan sebuah riwayat, sebuah khabar, meskipun hanya satu orang, diterima. Ya, ini mencakup juga dalam periwayatan hadis ya, meskipun yang meriwayatkan hanya satu orang jamaah sekalian dari sahabat, maka diterima. Ya, dan wajibnya mengamalkan khabar tersebut. Ya, ini mencakup ya, baik dalam urusan aqdiyah ya, baik dalam urusan ahkam ya, diterima meskipun khabar ahad atau hadis ahad ya, tidak hanya yang mutawatir tapi juga ahad diterima ya, meskipun yang menyampaikan hanya satu orang. Nah, asalkan hadisnya sahih ya, hadisnya hasan, diterima. Yang kedua, wa fihi annal witr laisa biwajib ya, bahwasanya salat witir tidak termasuk yang diwajibkan ya, ditekankan, dikuatkan, tapi tidak sampai wajib. Yang wajib hanya 5 waktu. Ini yang di standar minimal seseorang untuk sholat, yaitu sholat yang wajib subuh sampai isya ya, 17 rakaat. Ya, kalau dia mau menambah, alhamdulillah ya, ditambah dengan yang sunnah-sunnah termasuk yang witir. Kemudian yang ketiga, anna sunnah minas sunnah annal kufar yud'auna ila tauhid qabla al-qital. Ya, jadi termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir itu tidak boleh diperangi ya, sampai diserukan ajaran ketauhidan. Nah, diserukan dahulu, disampaikan kepada mereka tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, siapa tahu mereka beriman, mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, annahu la yuhkam bi islami ahad illa bin nutqi bi syahadatain. Ya, jadi seseorang itu belum dihukumi Islam sampai dia mengucap 2 kalimat syahadat. Kalau tidak mengucap, belum dihukumi Islam, belum dihukumi Muslim sampai mengucap, mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Ini madhab ahli sunnah demikian. Kemudian yang kelima, anna sholawat tajib fi kulli yaumin wa lailah. Ya, jadi sholat itu wajibnya sehari semalam. Kalau puasa Ramadan ya setahun sekali, ya haji seumur hidup sekali. Sholat itu sehari semalam, 5 kali sholat.
setiap hari seperti itu sampai orangnya meninggal dunia, sampai wafat. Ya, jadi setiap kali 5 kali sholat dalam sehari semalam. Sekarang kita masuk kepada yang keenam, bayan 'idhami tahrimi adh-dhulm wa anna al-imam yanbaghi an ya'iwa wulatahu wa yamurhum bi taqwallahi ta'ala wa yubaligh fi nahyihim 'anil dhulmi wa yu'arrifahum qubha 'aqibatih. Ya, jadi penjelasan akan besarnya ya perbuatan kedzaliman, ya diharamkannya perbuatan zalim, dan bahwasanya seorang pemimpin ya Mas kalian hendaknya dia menasihati kepada para pejabatnya, kepada para mereka yang diamanahi untuk jabatan tertentu, memerintahkan mereka untuk takwa, ya, wa yubaligh fi nahyihim, ya, kemudian melarang mereka dengan sangat dari perbuatan kezaliman, ya, menyebutkan kepada mereka akibat perbuatannya. Ya, ini termasuk kewajiban ya seorang pemimpin memberikan arahan, nasihat kebaikan kepada orang-orang yang diberi wewenang olehnya. Ya, di tingkat kita ada presiden ya, kemudian ada para menteri, gubernur dan sebagainya, wali kota. Ini yang atas memberikan arahan kepada yang di bawahnya untuk takwa kepada Allah, untuk berhati-hati dari perbuatan kezaliman. Atau dalam kerajaan, seorang raja misalnya memberikan arahan kepada orang-orang yang diberikan amanah jabatan tertentu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan larangan berbuat zalim. Ya, jangan sampai berbuat zalim meskipun dia punya wewenang, punya jabatan. Jangan sampai berbuat kezaliman. Yang ketujuh, annahu yuhram 'ala sa'i akhdha kara'imil amwal. Ya, jadi bagi orang yang mengambil zakat jamaah sekalian, itu jangan mengambil dari karaim yang paling tinggi nilainya, tapi ambil dari yang pertengahan. Ya, ambil dari yang pertengahan. Ya. Tak boleh juga yang buruk-buruk, ya. Jadi yang pertengahan yang diambil. Tidak yang paling bagus, tidak pula yang paling buruk, tapi yang pertengahan. Ya. Yang kedelapan, anna zakah la tudfa ila kafir wa la tudfa aidan ila ghanimin nasibil fuqara. Ya, bahwasanya zakat itu tidak diberikan kepada orang yang kafir. Tidak diberikan kepada orang yang kafir. Ya, tidak pula diberikan kepada orang yang kaya. Tidak pula diberikan kepada orang yang kaya. Ya, jadi diberikannya kepada salah satu dari 8 asnaf. Salah satunya yang pertama al-fuqara. Kemudian yang kedua masakin. Coba kita lihat ayatnya jemaah sekalian. Dasar hukum dalam hal ini. Ya, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqat, hanya saja sedekah itu, ya, maksudnya zakat tersebut, lil fuqara, kepada orang-orang yang fakir, wal masakin, kemudian orang-orang yang miskin. Ya, fuqara itu lebih memprihatinkan keadaannya ketimbang al-masakin. Ya, al-masakin itu masih punya jamaah sekalian tapi tidak cukup. Ya, al-fuqara sangat sedikit sekali atau mungkin tidak punya. Itu nomor satu al-fuqara. Kemudian yang kedua al-masakin, yang ketiga wal amilina 'alaiha. Amilina 'alaiha, para amil zakat. Para amil zakat. Ya, apa amil zakat itu? Orang-orang yang bertugas mengambil zakat dan membagikannya. Mereka yang ditugasi oleh negara mengambil zakat, ya, dari para aghnia, kemudian membagikannya kepada 8 asnaf. Amil zakat.
Mereka mendapat bagian dari zakat tersebut ya sesuai dengan kadar usaha yang mereka lakukan. Ya, diberikan sesuai dengan kadar yang mereka lakukan. Ya. Kalau di Basnas itu 12,5% ya, saya ingat saya 12,5%. Ya, intinya diberikan kepada amil zakat itu sesuai dengan kadar yang mereka lakukan, usaha yang mereka upayakan ya, dari mengambil zakat tersebut kemudian membagikannya. Kemudian wal muallafati qulubuhum ya, mereka yang dilembutkan hatinya, yang diharapkan keislamannya, dilembutkan hatinya. Wa fir riqab, kemudian kepada hamba sahaya. Kemudian yang keenam jemaah sekalian, wal gharimin, yang berhutang. Ya, mereka yang memiliki hutang dalam urusan yang darurat jemaah sekalian, mereka tidak mampu membayarnya, ini diberikan dari zakat. Diberikan dari zakat. Artinya orang yang berzakat itu boleh memberikan kepada yang berhutang. Dia tidak mampu membayarnya, diberikan dari zakat. Kemudian wa fi sabilillah ya, wa fi sabilillah, dan di jalan Allah. Wa fi sabilillah, dan di jalan Allah. Ini para ulama memperbincangkan wa fi sabilillah itu khusus untuk jihad atau umum. Itu ada dua pendapat ya. Ada pendapat yang mengkhususkan, berarti khusus untuk jihad fi sabilillah. Ada yang umum, pendapatnya meluaskan ya, apa saja yang mencakup di jalan Allah, termasuk di dalam dakwah di jalan Allah, berdakwah, maka di sini juga diberikan zakat. Ya. Yang mengkhususkan lebih spesifik kepada al-jihad fi sabilillah. Kemudian wabnis sabil, dan ibnus sabil ya, maksudnya seorang musafir yang dia kehabisan perbekalan, diberikan dari zakat. Nah, ini ditentukan jemaah sekalian nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, beda dengan infak atau sodakoh. Infak atau sodakoh yang umum sifatnya tidak dirinci, tapi yang zakat dirinci. Karena itu orang yang berzakat hendaknya memastikan siapa yang diberikan zakat olehnya. Ya, kalau dia memberikan secara langsung, ya dia pastikan. Kalau dia mewakilkan kepada seseorang, kepada lembaga, ya berarti dia telah mengamanahkan. Kalau dia berikan langsung, dia pastikan orang tersebut apa termasuk salah satu dari 8 ini. Ya, biasanya secara umum ya nomor 1, kemudian nomor 2, kemudian nomor 6 dan 7 biasanya ya. Fuqara, masakin, gharimin, wa fi sabilillah. Ya, saya ke arah situ jemaah sekalian. Ya. Tapi seandainya ada musafir yang dia kehabisan bekal, kemudian nggak bisa melalui perjalanannya, diberi dari zakat. Termasuk wafir riqab, hamba sahaya. Ini tidak ada di sekeliling kita. Ya, kemudian mu'allafati qulubuhum, diharapkan keislamannya. Nah, ya, ini 8 asnaf ya, dalam At-Taubah 60. Boleh diberikan kepada masing-masingnya dari harta kita tersebut yang dizakati, boleh kepada satu bagian saja. Ya, boleh kepada fuqara saja misalnya, atau kepada masakin saja. Ya, atau boleh sebagian kepada fuqara, sebagian kepada gharimin, ya, sebagian kepada fi sabilillah. Boleh seperti itu. Nah. Baik. Ya, ini masalah zakat jemaah sekalian. Jadi kalau di negara Islam, negara yang diterapkan hukum Islam ya jemaah sekalian, itu tidak menunggu agnianya memberikan zakat, ditarik jemaah sekalian. Ditarik itu masih didatangi, diingatkan untuk bayar zakat. Jadi tidak menunggu orang-orang kaya tersebut menunaikan zakatnya. Jadi kita akan terserah ya. Jadi yang mau bayar zakat ya diterima, yang enggak juga tidak ada yang mengingatkan. Tapi kalau di negara Islam itu diingatkan. Didatangi orang kaya tersebut, diingatkan zakatnya. Nah, zakat di sini tidak mesti Ramadan ya jemaah sekalian, tidak mesti Ramadan, ya kapan saja. Ya dia memiliki simpanan, ya
senilai dengan 85 gram emas, ya, kemudian berlalu 1 tahun, tidak berkurang bahkan bertambah, sudah sampai 1 nisab, 1 haul, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%, ya, 2,5%. Ya. Adapun hartanya seperti rumah, ya, kendaraan, ya, sepeda motor, mobil, itu kalau digunakan untuk pribadi tidak kena zakat, tidak kena zakat, ya, meskipun rumahnya lebih daripada 1, ya, mobilnya lebih daripada, tidak kena zakat, kecuali kalau digunakan untuk diputar sama sekalian, ya, rumahnya dijual, rumahnya disewakan, nah itu kena. Tapi kalau tidak mendatangkan keuntungan baginya, hanya sekedar dia punya, tidak terkena zakat. Nah, jadi di sini lebih kepada emas, lebih kepada perak, lebih kepada uang yang dimiliki olehnya yang senilai dengan hal tersebut 85 gram emas, maka di sini ditunaikan zakatnya. Atau kalau dia sebagai petani, ya, petani juga kena zakat, ada 1/10, ya. Kemudian tergantung apakah tanda hujan atau tidak, ya, maka di sini ditunaikan zakatnya. Ya, jadi 1 haul, ya, sama sekalian, 1 haul. Adapun zakat yang sering kita dengar, ya, zakat profesi, maka sebetulnya zakat profesi itu tidak ada sama sekalian, ya, jadi bukan setiap bulan mengeluarkannya, tapi setiap haul. Ya, setiap apa? Haul. Jadi bukan setiap bulan diambil dari gajinya tersebut, tidak. Tapi setelah 1 haul, 1 tahun, baru diambil 2,5% kalau memenuhi kriteria yang telah disebutkan. Demikian. Bisa dilihat, ya, keterangan lebih lanjut dari penjelasan, ya, Ustadz Irwandi Tarmizi, kemudian Ustadz Muhammad Arifin Badri, ya, tentang hal tersebut. Ya, bahwasanya tidak ada tentang zakat profesi, tapi yang ada adalah zakat al-mal yang ditunaikan, ya, setiap mencapai 1 haul dan juga 1 nisab. Kalau demikian, jemaah sekalian. Baik, kembali kepada ulasan tadi, jemaah sekalian. Sampai mana tadi? Ya, sampai nomor 7, ya, sampai nomor 7, nomor 8, ya. Jadi tidak diberikan kepada ghani. Jadi kalau orangnya kaya tidak diberi karena tidak masuk kriteria, dan kriterianya fuqara wal masakin. Aghnia tidak diberi, justru dia yang memberikan. Jadi ada yang menerima zakat, ada yang memberi zakat. Ya, dan Allah menjadikan hambanya itu bermacam-macam, ya. Ada yang dari kalangan aghnia, ada yang dari kalangan fuqara wal masakin. Ya, kalau dia fuqara wal masakin berarti dia menerima zakat. Kalau dia aghnia berarti menunaikan zakatnya. Dan zakat itu fungsinya atau manfaatnya banyak sekali, jemaah sekalian. Di antaranya mensucikan harta, memberkahi harta yang kita miliki, mendatangkan ridha Allah, mendatangkan pahala, dan sedikit pun tidak ada kerugian orang yang membayar zakat. Bahkan yang ada adalah keuntungan baginya, tabungan baginya pahala di akhirat dan juga di dunia, dan memberkahi harta yang dia miliki. Baik. Ya, yang ke-9 ini ada di antara ulama, di antaranya Imam Al-Khattabi, ya, itu yang mendasarkan, ya, dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikembalikan kepada fuqaraihim, kepada orang-orang fakir mereka, menunjukkan menurut beliau, ya, bahwasanya zakat itu tidak dipindah dari satu daerah ke daerah yang lain, ya, karena dikembalikan kepada fuqara daerah tersebut. Ya, artinya diperhatikan dulu, kalau di daerah itu ada aghnia, ada fuqara, berarti diambil dari aghnia diberikan kepada fuqaranya. Ya, kecuali kalau di situ nggak ada fuqara, baru boleh dipindah ke tempat yang lain. Saya ulangi, ya, satu daerah di situ beragam, ada aghnia, ada fuqara. Setelah diambil dari aghnia, maka yang lebih layak mendapatkan siapa? Ya, orang yang di situ yang fuqara, dari kalangan yang fakir. Ya, tinggal memilih aghnia-nya di sini, memberikan langsung kepada fuqara, atau dia mewakilkan, atau negara yang mengambil, atau lembaga yang mengambil dan diserahkan kepada fuqara daerah situ dulu. Lalu kalau situ sudah aghnia semua, diberikan kepada tempat yang lain. Itu maksudnya. Yang ke-10,
dijadikan dalil hadis ini oleh sebagian ulama bahwasanya al-kuffar laisu bimukhatabina bi furu'i syari'ah min as-shalah was-shaum waz-zakah wa tahrimiz zina wa nahwiha. Ya. Naam. Wa hadzal istidlal dhaif fa innal murad a'lamahum annahum mutalabuna bis salawat. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu tidak ditujukan kepada mereka rincian syariat. Tidak ditujukan rincian syariat secara langsung kepada mereka. Tapi ini istidlal atau pendalilan yang lemah. Yang benar adalah ditujukan kepada mereka, tapi ada tahapannya, yaitu syahadatain dulu, baru kemudian syariat yang berikutnya, ya salat, zakat, dan seterusnya. Nah, ya, jadi al-aham fal-aham, yang lebih penting tauhid dulu, kemudian salat dan seterusnya. Nah, baik, insyaallah demikian ya. Kita masuk kepada al-madhamin ad-da'awiyah, atau kandungan-kandungan da'awiyah dari hadis tadi. Yang pertama, min wasaili da'wah irsal ar-rusul wal kutub wa ifadil bi'tsat ad-da'awiyah. Ya, termasuk di antara media dakwah itu mengutus para rasul. Ya, rasul di sini maksudnya utusan, mengutus utusan-utusan atau kitab-kitab jamaah sekalian, dan utusan delegasi dakwah. Maksudnya bagaimana jamaah sekalian? Maksudnya itu, ya, kalau di sini ada pengajian, di tempat lain ada pengajian, di masjid lain ada pengajian. Mungkin di daerah yang jauh dari kita, mungkin jangankan pengajian, ya salat pun tidak ditunaikan misalnya. Atau di sana misalnya orang-orang yang di luar Islam. Nah, bagaimana mereka tahunya tentang Islam? Nah, di sini diperlukan ada yang menyampaikan ke mereka. Ya, terlepas diterima atau tidak, pokoknya ada yang menyampaikan. Nah, ini termasuk di antara media dakwah, mengirim utusan-utusan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ke daerah-daerah yang belum tersentuh dakwah. Ya, mereka menerima, alhamdulillah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka sudah tersampaikan. Itu maksudnya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupkan di Madinah atau di Mekah. Beliau mengutus, ya, sahabat Mu'ad ke Yaman. Beliau ngirim surat ke Raja Heraklius, ke Raja Muqawqis, ya, dan begitulah. Ya, jadi supaya dakwah ini tersebar jemaah sekalian, tidak hanya di bangsa Arab saja, tapi juga melebar ke seluruh penjuru dunia. Ini penting, salah satu media dakwah mengutus para utusan atau kutub, ya, kutub itu kitab-kitab yang pengirim, ya, kitab-kitab yang bermanfaat, ya, yang siapa tahu dengan itu mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minal wasail ad-da'awiyah allati afada minha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi irsalur rusul wal kutub wa kana sallallahu alaihi wasallam yantaqi ar-rusul. Ya, jadi dari utusan itu tidak semuanya dipilih yang benar-benar layak untuk diutus, yang memiliki kapasitas keilmuan agama yang mumpuni, yang diutus. Ya, misalnya contoh lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang sahabat untuk berdakwah di Madinah. Siapa yang mau mencoba menjawab? Sahabat siapa yang pernah diutus untuk dakwah di Madinah? Menjadi duta Islam yang pertama di Madinah. Yang dari sahabat itu masuk Islamlah pemimpin kaum Aus, pemimpin kaum Khazraj. Ya, jemaah sekalian, tidak ada yang ingat? Ya? Yang keras? Bukan. Ayahnya itu, orangnya siapa namanya? Beliaunya siapa? Hampir benar ya, tapi yang disebutkan itu ayahnya. Ya. Siapa? Mus'ab bin Umair, ya, benar sekali. Silakan maju ke depan. Betul. Pilih salah satu. Ini. Fudah, betul. Yang jawab tadi. Depan.
Barakallahu fiik dari masjid ya. Ya, jadi sahabat Mus'ab bin Umair pernah diutus dari Mekah ke Madinah untuk mendakwahi ya, orang-orang di sana. Lalu masuk Islamlah ya Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Hudair ya, dan setelah keduanya masuk Islam, kabilahnya juga masuk ke dalam Islam. Nah, ini ya, faqad ikhtara Mus'ab bin Umair ya, Nabi SAW telah mengutus Mus'ab bin Umair ya, ketika diutus ke Madinah sebelum hijrah. Beliau juga memilih Mu'ad bin Jabal ya, jadi beliau-beliau ini orang-orang yang dalam keilmuan ya. Ya, ketika diutus ke negeri Yaman ya. Dan ini menunjukkan perhatian Nabi SAW kepada masalah tersebarnya dakwah kepada seluruh umat manusia. Karena Nabi SAW tidak diutus untuk khusus bangsa Arab, tapi untuk seluruh umat manusia. Ya, beda dengan para nabi, para rasul sebelumnya. Mereka diutus untuk kaumnya masing-masing. Ya, adapun dakwah Nabi SAW untuk seluruh umat manusia. Famadumna na'taqid annal Islam risalatun alamiyah. Wa madama ala wajhil ard ghairu muslim fa inna amanat tabligh da'watil Islam taqa alaina. Ya, jadi ketika kita mengimani bahwasanya Islam ini sifatnya untuk seluruh umat manusia, kemudian kita tahu ada orang-orang yang belum tersentuh untuk Islam, maka di sini ada di pundak kita semua sesuai kemampuan yang kita miliki untuk menyampaikan Islam kepada mereka yang belum masuk ke dalam Islam sesuai kemampuan yang kita miliki. Di sini dicontohkan contoh lainnya, Nabi SAW mengutus Dihyah Al-Kalbi, sahabat Dihyah Al-Kalbi yang mirip siapa? Ya, malaikat Jibril ya alaihissalam. Dalam wujud manusia dikatakan mirip Dihyah Al-Kalbi. Itu diutus kepada Raja Herakl, ya, kepada Raja Heraklius. Ya, kemudian diseru untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian beliau juga mengutus kepada Sairul Muluk ya, raja-raja di masa itu di berbagai negeri ya jamaah sekalian, termasuk kepada Kisra wa Kaisar, kepada Najasyi dan yang lainnya. Ya. Diseru untuk masuk ke dalam agama Islam. Dulu saya pernah baca buku ya, waktu kecil itu ada buku surat-surat Nabi SAW kepada para raja. Itu saya lupa judulnya, tapi isinya di situ manuskrip apa surat-surat beliau kepada para raja. Ya, tentu Nabi SAW tidak menulis langsung ya, beliau tidak menulis, tidak membaca, sahabat yang menuliskan. Ya. Seperti juga dulu Nabi Sulaiman ngirim surat kepada siapa? Ratu Bilqis. Nah, ini Nabi SAW juga demikian. Ya. Insyaallah ini yang pertama ya. Wa ta'rif bi da'watil Islam ya, jadi untuk menunjukkan dakwah untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua, min fiqhi ad-da'i mura'atul furuq bainal mad'awin. Ya, termasuk fikih seorang dai memperhatikan perbedaan antara umat yang didakwahi. Ya, jadi umat itu tidak sama, ada yang demikian, ada yang demikian, ada yang ahli kitab. Yang ahli kitab itu biasanya pandai berjidal ya, pandai berdebat. Ya, maka Nabi SAW mengingatkan sahabat Mu'ad, yang kau datangi itu ahli kitab. Ya, siap-siap ya, bentengi dirimu dengan ilmu, dengan hujjah. Ya, itu maksudnya, karena yang kau datangi itu biasanya mereka suka mendebat, suka berdialog. Jadi ada orang itu yang mudah ya, langsung menerima dengan al-hikmah, ada yang dengan mau'idhah al-hasanah, ada yang dengan al-jidal billati hiya ahsan. Ada segmen yang ahli kitab. Ya, di sini perlu perhatian khusus ya, ketika mendakwahi mungkin mereka tidak langsung menerima, tapi membantah terlebih dahulu. Engkau harus siap, gitu ya. Yang ketiga, min asnafil mada'awin ghairul muslimin ahlul kitab, ya, termasuk di antara segmen yang didakwahi jamaah sekalian dari kalangan selain muslim, selain muslimin adalah ahlul kitab.
Mereka adalah al-Yahud wan Nasara. Ya, al-Yahud wan Nasara. Ya, dan jadi jumlah mereka di kala itu lebih banyak daripada orang-orang musyrikin Arab. Ya, al-Yahud wan Nasara li'annahum kanu fil Yaman akthar min musyriki al-Arab. Jadi jumlah mereka lebih banyak daripada kaum musyrikin yang ada di sana. Ya, jadi sabda beliau, inna katati qauman ahla kitab, itu untuk tautiah. Tautiah itu pendahuluan, ya, supaya Mu'adz bin Jabal lebih siap untuk menghadapi mereka saat mendatangi negeri Yaman, berdialog dengan mereka. Ya, ini diantara ayat yang mulia coba sekalian dalam surah Al-Ankabut, ya, ayat yang ke-46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Ya, janganlah engkau berdebat, berjidal dengan ahli kitab kecuali dengan yang lebih baik. Ya, jadi harus paham, ya, coba sekalian, tentang dialog dengan mereka. Kalau memang mau mendakwahi mereka, ya, mau mendakwahi mereka harus paham tentang bagaimana cara berdialog, cara menyampaikan hujjah, ya, kepada ahli kitab tersebut. Ya. Wa wajhu al-wisayah bil husna fi mujadalati ahli kitab annahum mu'minuna billah ghairu musyrikin bih fahum muta'ahhiluna liqabulil hujjah ghairu mudhinnun bihim al-mukabarah wa li'anna adabinuhum wa kitabuhum aksabathum ma'rifata tariqi al-mujadalah. Ya, kenapa kok mereka pandai berjidal? Karena dalam agama mereka, dalam kitab-kitab mereka itu, ya, mereka mendapatkan pengetahuan, ya, tariq, ya, cara untuk berjidal atau berdialog. Fayambaghi al-iktisaru fi mujadalatihim ala bayanil hujjah. Ya, maka cukup di dalam berdakwahi mereka, berjidal kepada mereka, menjelaskan hujjah duna ighlaq hadaran min tanfirihim, ya, duna ighlaq, ya, tanpa memberatkan hal tersebut, ya, supaya mereka tidak lari, ya, jadi dengan gamblang, dengan mudah disampaikan, insyaallah ta'ala akan membuka hati mereka masuk ke dalam agama Islam, ya. Mungkin di zaman sekarang yang sangat kita kenal yaitu bagaimana dakwahnya Dr. Zakir Naik, ya, kepada orang-orang yang di luar Islam, ya, baik dari kalangan Hindu, dari kalangan ateis, dari kalangan Nasoro, yang kemudian juga berbagai macam, ya, agama, ya, ada juga yang tidak beragama. Beliau alhamdulillah diberikan kekuatan, ya, hujjah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak dari mereka yang masuk Islam, ya, banyak dari mereka yang masuk Islam, ya, baik dari kalangan yang Hindu maupun yang Nasoro maupun dari yang tidak beragama, alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus punya hujjah yang kuat. Ya, tidak semua orang bisa seperti itu. Jadi tidak hanya memahami tentang Islam, tapi juga memahami tentang agama mereka. Ya, tentang agama mereka. Karena mereka nanti akan berjidal, mendebat. Ya, dan beliau alhamdulillah diberikan kekuatan Allah SWT dengan hujjah-hujjah yang nyata. Nah, yang keempat, min mahabi ad-da'i tabsiru al-mad'uwin bi haqa'iq wa usuluddin, ya, termasuk di antara yang dipentingkan, ya, seorang dai. Maham itu maksudnya urgensi, ya, sesuatu yang dipentingkan seorang dai. Tabsirul mad'uwin, ya, jadi memberikan basirah kepada umat bihaqa'iq, ya, dengan hakikat-hakikat dan pokok-pokok agama. Ya, tugas seorang dai memberikan basirah kepada umat. Ya, jadi menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran, menyampaikan pokok-pokok agama. Itulah tugasnya dai. Ya, jadi bukan memberikan hiburan kepada umat, ya, memberikan kesenangan kepada mereka, tidak, tapi menyampaikan basirah, menyampaikan al-haq. Jelas, ya. Ya, tugas para nabi, para rasul juga seperti itu, ya, mereka menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq. Ya.
kemudian menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Ya, ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Ini tugas para nabi, para rasul, dan para da'i, para ulama seperti itu jemaah sekalian. La yanbaghi at-ta'arrud lil far'iyyat wa tafsilat illa ba'da bayan usuluddin. Ya, jadi kalau bisa seorang dai itu tidak masuk kepada rincian sebelum masuk kepada pokok. Ya, jadi pokok dahulu baru rincian. Maksudnya itu jangan menyampaikan sesuatu yang detail, yang rinci, sementara umat belum tahu yang pokok. Jadi yang pokok-pokok dahulu. Ini terambil dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya, syahadatain dulu, ya, baru sholat, baru zakat, ya, baru yang lain. Ya, jadi pokok-pokok dahulu. Ya, ya, termasuk orang yang baru masuk Islam, ya, itu akan dikenalkan dengan pokok-pokok agama Islam yang mudah baginya, yang prinsip dahulu. Terus setelah itu nanti bertahap kepada rinciannya. Ya. Jadi berdakwah itu ada tahapan-tahapannya, sahabat sekalian. Nah, bal innahu la yulahad annahu lam yadhkur az-zakah wal hajj. Qala al-Kirmani mujiban ala dhalik bi anna ihtimamul Islam bis-shalah waz zakah akthar. Lianna shalah wa zakah idza wajabata 'alal mukallaf la yasqutani anhu aslan bi khilafis shaum. Fa innahu qad yasqut bil fidya wal hajj fa innal ghair yaqum maqamah was shaum badani mahad. Ya, kenapa di sini ada masalah ya? Kenapa kok puasa sama haji tidak disebut? Yang disebutkan dua kalimat syahadat, salat, zakat, ya. Puasa dan haji tidak disebut. Menurut Imam Al-Kirmani, karena perhatian Islam terhadap sholat dan zakat itu lebih banyak. Dan juga karena sholat dan zakat itu kalau telah wajib pada seseorang, maka tidak bisa jatuh. Tidak bisa gugur. Beda halnya dengan puasa. Nah, puasa bisa gugur karena sebab tertentu, ya, dibayar fidyah dan sebagainya. Kemudian haji ya bisa gugur karena ketidakmampuan misalnya, sahabat sekalian. Ya, ada orang yang melaksanakan haji untuknya, insyaallah. Wasaum badani mahat, ya, kemudian puasa itu semata-mata ibadah yang sifatnya badan, haji badan dan harta. Fakalimatul Islam hiya syaqa'al kufar. Kalimatul Islam wa hiya syaqa'al kufar was salawat syaqa li takarrumiha waz zakah syaqa lima fi jibillatil insan min hubbil mal fa idza adara al mar'i hadhihi thalatha. Ya, jadi kenapa kok tiga tadi? Tauhid, salat, zakat, karena ini salat berat bagi orang-orang yang tidak beriman karena berulang-ulang setiap hari 5 kali. Zakat berat bagi mereka karena kecintaan manusia kepada harta. Nah, kalau mau melaksanakannya, sudah mau sholat, mau zakat, maka yang lainnya juga lebih mudah, baik puasa maupun haji. Ini diantara sebabnya, ya, bisa jadi seperti itu. Dia sudah mau sholat, mau zakat, berarti yang puasa, haji lebih mudah baginya. Yang kelima, termasuk di antara fikih seorang dai, mura'atul aulawiyat fid dakwah, memperhatikan yang lebih-lebih penting di dalam berdakwah. Ini nyata sekali, ya, dari dah syahadatain, kemudian baru sholat, kemudian baru zakat. Ya, jadi pentingkan yang lebih penting baru yang penting. Ya, jadi ada tadarruj, ya, ada tahapan-tahapan di dalam berdakwah. Nah, yang keenam, jamaah sekalian, tawaqqi da'watal mazlum, ya, hati-hati dari doanya orang yang didolimi, ya, hati-hati dari doanya orang yang didolimi. Ya, jadi jangan sampai berbuat dolim. Kalau ada hadits, ittaqud zulmah, takutlah kalian dari perbuatan dolim, karena kedoliman itu kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Ya, jadi jangan berbuat dolim karena kedoliman itu kegelapan di hari kiamat nanti. Kegelapan bagi siapa? Bagi orang yang mendolimi, ya, sampai dia menyelesaikan perkaranya di dunianya. Nah,
Dan ini termasuk ya min aswa'il akhlak ya. Jadi zalim itu termasuk akhlak yang paling buruk yang bisa menghancurkan sebuah masyarakat. Ya, karena itu dilarang dalam Islam kepada siapapun ya, jangan sampai berbuat zalim. Nah, insyaallah demikian ya jemaah sekalian. Ya, sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya manusia lam yatanaza'u, mereka tidak berselisih bahwasanya akibat kezaliman itu buruk sekali dan akibat keadilan mulia sekali. Dan Allah SWT bisa jadi memberikan pertolongan kepada negeri yang adil meskipun negeri tersebut kafir, dan tidak memberikan pertolongan kepada negeri yang zalim meskipun negeri tersebut muslim. Ya, tentu yang kita inginkan ya negeri Islam ya juga adil. Ya, jadi Allah bisa jadi memberi pertolongan kepada negeri yang adil, diterapkan keadilan meskipun negerinya kafirah, dan bisa jadi tidak memberikan pertolongan kepada negeri yang zalim meskipun muslim atau negara Islam. Nah, ini pentingnya keadilan ya, dan dilarangnya perbuatan kezaliman. Nah, insyaallah demikian ya jemaah sekalian apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Semoga apa yang disampaikan Imam Nawawi dan para ulama bermanfaat untuk kita semua, dan semoga semakin menambah ya tadabbur hadis kita sehingga kita bisa bertambah keilmuan dan juga pengamalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.